damai di debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti hati-hati daun pikiran mengabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom horas manita saluhutna. Di sanitna amanamina nami di acara tasadarion di Parminggota minggu trinitatis sekaligus kita makalasong pesta puncak parheon ni anak kota remaja na kusugulung di huriat tahun. Jadi tadokma di arisadarion horas selamat ma di pesta puncak naposo remaja sandai. Horas selamat ma di pesta puncak naposo remaja. Imam. Atan itu harta nama kuling hita di minggu tasadarion di minggu trinitatis na sadarion iman atas surat sian 5 Musa bintu opat mamuka main sian ayat sadar saat dua lalu diuju di muse ayat onom saat di ayat sia tema mangaradoti tonani Yakuba. Atan itu harta tajama pangidohami asa muita ikutihut di bagasan rohata. Nuai pe ale Israel saitani hotma aturan doon uhum akan aku dah hotu hamu si bahen muna asa mamulu hamu jalan masuk kamu tutano si te amamunai nanire ni jauh pada batani okumuna itu hamu dan jadi abau muna tuhata nau kutana itu hamu jala dan jadi orwang muna siani ikon radotamuna do akatona ni Jahoba debatamunai nau hutanau itu hamu atong raduti jalaulah hamu ma akai ai ido gabe habis taramuna dohop habat tason muna dia dupan ni aka bangso ia dum di begina sida saluhut aka aturan on gabe doon na sida ma bangso na pista sakali dana na taktas marokado bangso na budunan ay tungtu bangso na budut dia ma songoni jonok na aka debatan song Jakuba debatatay manang 3 hari kita baju iban ay tung di bangso na budut dia ma ada aturan dohot puhung natiko songon sandok patikon nahuleon dia rupa muna sadario atau raduti madilim jala parhamau si tutup din asa unang lupa rohan di janita akanau mingida ni matam asa unang talus sian rohan sali kumangul jala ikon pagodohonommu do akai tu akka anakmu do tu akka paopum imam ro di bagasan bahasa Batak dahulu di bahasa Indonesia penekanan nasional jadi jadi tahu ima tonani si Musa tu bangsa Israel itara mau adok tonani betul geda kadang adok surana surat warisan kita ayo yuk aduh tonan yopo aduh tonan tama aduh tonan koma itu kan tonan mau pinting. Maka sekarang hai orang Israel dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Jadi bukan hanya didengar doang tetapi dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Jadi bukan karena kehebatan mereka, hanya karena kasih karunia dan janji Tuhan, sebagaimana kepada opung dan sida, nenek moyang dan sida, Ismail, Abraham, ya, bukas mahok, sentana, kasih, awai, leonok, kumat tano, mana, bok susu dok sidua, minum, kira-kira orang kita langsung di Dakota, bok susu, bok sidua minum, Tuhan dalam mata Ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu.
molo kepeng tadi tambah dong molo apa molo maroki ade ya ayo lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan itu akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Saat bisa dari orang gudang kita mendokon dia bangsa Israel hebat ya. Di tengah tanah yang tandus mereka bisa mengekspor buah-buahan, pisang, ya, dan buah yang lain. Karena kita di tanah Indonesia yang penuh dengan susu, hanya dengan mencampakkan kayu bisa tumbuh, ya. Kolam lautan hanya kolam susu, endemikus, gitu kan? Laut dan darat, artinya di tengah-tengah Indonesia yang makmur dan kaya ini tidak mungkin ada orang yang melarat dan miskin, apalagi tidak makan. Persoalannya di mana? Nah, gitu. Lakukanlah firman itu dengan setia, ayo. Sebab itulah yang akan menjadikanmu menjadi bijaksana dan akal budimu di mata bangsa-bangsa pada waktu mendengar segala kata-kata itu dan berkata, memang bangsa ini besar adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ayat 7. Sebab bangsa yang besar manakah yang mempunyai Allah, maksudnya Allah dalam bentuk ilah, ya, bukan Allah yang benar Israel. Yang demikian dekat kepada mereka seperti Tuhan Allah kita setiap kali memanggil kepadanya. Tahu ya? Bagaimana Allah Israel ketika membawa mereka keluar dari Mesir perbudakan yang akan cukup lama ya. Tetapi Allah mana yang bisa memberikan tiang api di saat-saat mereka kegelapan, tiang awan di saat kondisi panas. Di sermon kemarin Pak Ado ada sinto kita yang sudah dari Yerusalem. Nah, bercerita kalau keluar dari mobil ketika mereka berjalan, itu panasnya sampai 43 derajat Celcius panas. Jadi begitu kita keluar dari mobil yang full AC, begitu keluar kita langsung mati dong, gitu ya. Di dalam sejuk, di luar panas. Nah itu buktinya ya. Sebab bangsa manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum itu yang kubentangkan kepadamu pada hari ini, kata Musa. Tetapi peringatan, waspada. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan. Anu benar ayat kita lupa maka lupa. Tetapi firman Tuhan tidak boleh dilupakan. Jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Amin. Mereka menyeberangi sungai, ya. Sementara Allah membuat sungai itu terbelah. Katakanlah laut, ya, laut terbelah. Adakah Bapak Ibu yang pernah melewati laut dan airnya terbelah? Hanya Tuhan dan Israel yang melakukan itu. Jadi bukan karena kehebatan Israel, tapi ketaatan mereka. Bagaimana Musa memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Lalu ketika dikatakan tancapkan tongkat, gitu kan? Dan kemudian air itu terbelah. Dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidup, hilang ingatan. Ya. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Mulai Tahun 3:10. Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadamu, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perintahku perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup. Jadi saya yang diuruskan. Boditano, mati gorma, roham, ronggolat pari di son, omat istiko. Pas suku tujolo inang nunggu apa? Nunggu anak kami. Siapa namanya? Si Igo. Wah, jadi jalan makan anak
Ideal itu bimbingan belajar bahasa Inggris dan matematika. Enggak ada bimbel Alkitab. Hanya bimbingan bahasa Inggris dan matematika. Nah, kami bincang-bincang di dalam sama anak kita yang bimbel ya. Baik. Nah, asal pada cukup waktu tadi. Amang inang yang dipenuhi kasih Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, next one dipanggil untuk kita asa mengulah hormatan di debata, ya, melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar. Yakobus pasal yang pertama ayat 22a dalam patik tadi, siulah hormatai mahamu unang holan pananginan. Jadi firman Tuhan itu tidak akan bekerja jika kita tidak melakukannya. Nah, mari yang menang. Bagaimana kita berpegang pada perintah Tuhan? Mengarado itu nani Jakoba. Mampu akan nak tahun, ya. Nah, berjolo bahwa kita membutuhkan Tuhan. Arong do ide patut hangoluan saita ingon mai. Doi sama golan sai pada mai sama gua. Jabur juma orasi rasa mate bahe unang beluya kijang mirohani ayat kali pangalapan salah gawe dosa sude dinormoni. Jadi tulis hamakuan dosa alai patun hamuduan ido na pinangido. Sungguh-sungguh tuh kita sonari pertanyaan, buat apa saya di sini? Ya, mengapa saya di sini? Kalau kita tanya kepada anak-anak apostol remaja, buat apa kalian di sini sekarang? Jawabnya, buat pesta itu, boleh? Hari pesta masuk gitu ya. Kami ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan. Berapa lama kalian latihan? Berapa hari kalian berlelah-lelah? Semalam saya mengikuti semua persiapan ini. Anak-anak kita naposo banyak yang tidur di kursi gereja. Capek. Jadi yang menginang, mari kita hargai ya. Semua usaha perjuangan mereka ini pastilah mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Tapi yang paling penting memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau mereka nanti beraksi, mari kita dukung mereka. Ya, dan mungkin kantong yang mereka bawa akan penuh melimpah-limpah. Ya, kita lihat aja. Nah, melalui firman Tuhan ini dipanggil untuk kita asa patun hanguluan tuis hamawan mardaulat tiroh sama kita. Unang morot patiki siap pamangan. Asa boha, asa menguluho dia lupa. Jadi ketika kita taat pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan, hidup kita bukan hanya di sini saja. Kita akan sampai kepada kehidupan yang selama-lamanya. Karena apa? Tuhan telah menetapkan saya saat ini berada di sini untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Terima kasih yang mengingat. Yang berada di luar, ya, di depan gedung sekolah minggu. Shalom. Nah, tadi saya tidak sapa, ya. Yang berada di depan gereja juga, sampai kita berada sampai keluar, mungkin yang ada di gedung sekolah ini. Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu, mari kita melakukannya dengan setia. Ayat pertama dan juga ayat ke-6. Karena apa? Ternyata ketika kita mau mengandalkan Tuhan melalui praktek hidup kita, orang lain akan lihat. Wah, benar. Itu pasti jemaat akan memilih. Kenapa? 17 Agustus mereka ramai. Coba kita cek gereja lain, contoh aja ya. Berapa banyak yang melaksanakan? Sampai lurah RT RW minta tahun depan 17 Agustus di kelurahan ini dilaksanakan di gereja. Nah, nggak buat aminan ya. Tapi itulah doa. Karena apa? Mereka melihat kesaksian di mana Tuhan memberkati Bapak Ibu, jemaat suat, bahkan aposo ya, pasti perannya luar biasa ya. Ketika
Jika di video kan seperti yang di sana. Terima kasih ya. Jadi terima kasih untuk semua bakti pengorbanan kita. Ya. Yang kedua, mengulumah kita, hiduplah kita sebagai orang yang berintegritas, ya, memiliki jati diri. Ya. Kalau dulu kami disebut, waktu saya menjadi sekretaris disebutkan citra KBP. Kita harus punya ciri khas sebagai jemaat, sebagai pemuda-pemudi. Nanti kita akan dengarkan paduan suara Mas Naposo, ya, pemuda-pemudi. Ya. Mari kita cinta Tuhan dan juga kita laksanakan di tengah-tengah pelayanan kita. Kalian semangat, Tuhan memberkati ya. Oke. Nah, mengurus di bagasan integritas itu terjadi ketika kita jadikan Tuhan menjadi cerminan kita, melakukan firman Tuhan dengan setia dan menjadi bijaksana dan berakal budi. Orang mungkin berkata, bagaimana untuk bisa menjadi seperti orang tua yang bijaksana dan berakal budi? Gampang, baca firman Tuhan. Karena apa? Salomo di sana, orang paling bijak di dunia pada masa itu, telah menuliskannya. Amsal, bahkan pokok, bahkan mungkin juga kitab yang lain. Mari, rajin kita membaca firman Tuhan. Dalam Jeremia 23 ayat 20 kata begini, pada waktu itu Allah, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kepujian. Jadi sebenarnya yang membuat kita itu sukses, berhasil, kaya, diberkati, bahkan menjadi orang penting di dunia ini, itu semua terjadi karena Tuhan izinkan. Karena Tuhan izinkan. Coba nggak izinkan. Kita lihat kesaksian dari Ayub ya. Kalau Tuhan ingin stop, hentikan, tarik semua, oke. Ya, apa yang kita bawa sekarang ke gereja ini, mungkin bawa cincin, kalung, ya, mungkin bawa yang lain. Kalau Tuhan mau tarik itu sekarang semua bisa, tapi masih diizinkan untuk kita pakai. Itu artinya Tuhan Maha Murah. Mari, apa yang Tuhan berikan kepada kita jadikan itu menjadi bukti nyata cinta kasih kita kepada Tuhan. Ya, jadilah garam dan terang dunia. Jadi kitalah garam dan terang dunia. Yesus katakan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang menolong dan menyinari yang lain ketika mereka sedang berada dalam kegelapan. Minggu depan kita akan masuk kepada hari doa Alkitab. Di sini kita dengar doa sedunia. Ini kan doa, ya. Kenapa? Kita ingat dulu lah. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah itu. Jadi jangan baca kitab suci, jangan berdoa tiap hari kalau mau lisut dan pudar. Nah itu. Jadi kalau nggak mau baca kitab, nggak mau berdoa lisut, kempes. Tapi kalau mau baca, kalau mau doa, kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, ini penting karena ternyata Tuhan tidak pernah menyembunyikan dirinya, seperti bagaimana Tuhan memperhatikan kita. Allah manakah yang seperti Allah kita, yang ketika kita mau menjumpainya tidak perlu bawa sesajen, ya. Tidak perlu harus korek kuping, korek hidung, korek yang lain, ya. Tidak perlu berbagai syarat-syarat yang mungkin juga sebenarnya tidak berurusan dengan Tuhan. Ibaratkan yang disebut orang Parisi cuci tangan. Waktu masa kita pandemi COVID, berapa kali syarat cuci tangan? Nggak boleh hanya kena air doang, ya. Itu syarat. Masih ada yang melakukan sekarang? Karena tidak COVID, gitu ya. Itu syarat cuci tangan. Tapi itu bukan syarat untuk menyembah Tuhan. Itu yang diungkapkan Yesus ke kita, orang Farisi yang lebih mengutamakan cuci tangan daripada mengutamakan menolong orang tuanya. Karena mereka katakan, kami udah kasih uang kami, jadi orang tua nggak penting.
Sementara kalau kalian atau saudara baca di di CD apa dikatakan? Hormatilah ayah dan ibumu supaya apa? Supaya lanjut umur. Kalau tak hormat, pendek umur. Itu maksudnya ya. Jadi siapa yang mau panjang, hormat, ya. Hargai orang tua. Bahkan syukuri apa yang Tuhan berikan melalui orang tua kita. Nah, itu bagian yang pertama, Bapak Ibu. Melalui pesta kita Pak Eon ini, kita diingatkan next ya, bahwa patun hamuluan tois hamawa. Lalu yang sudah dinyanyikan oleh anak kita dari Poso ya. Nah, nanti kita akan dengarkan lagi berikutnya. Tapi kepada orang-orang tua kita juga, gabungan untuk Ina, ya, Ina Amis dan juga Ina Kesal. Dikatakan begini, sungguh indah kasih besar kuasamu, oh Tuhan. Terimalah ucapan syukurku padamu, ya. Atas anugerah yang kau beri, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, terima kasih. Sudah dapat ucapan syukur. Mari sama-sama maju ke depan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, orang tua kita lansia. Goplas kiroha doa tinggalukon. Lepas ini. Mau lihat goplas kiroha, mari ngaku tolongi Tuhan ya. Nah, contoh maitan non. Nah, ingat goplas kiroha. Ayo akan nomor kelas biro ada nabui patuh kelas biro anak. Nah, tapi itu sektor gabungan ama, haleluya dan ama Emmanuel. Disari kondok totong bulu tusai mangulu kita. Tapi yang saya kan, rap namanya. Hari harta kita doa bidung nama tongalangiti bisa dihote baca di panulu debata kita nang hitama datu sori sarihon, oke? Jadi ngau diudi kita naron, kabar semangat kita naron, tentu kok kelas di orang kita. Ai mungkin di sarihon debata. Nah, kemudian tema aka asien di rohani di batang di pasar kita harus next. Nah, mengaruhi tonani Jehovah hidup berkemenangan berarti dengan mengaruhi tonani Jehovah ada turun apa dulu. Dengarkanlah tangihon itu butuh waktu. Ulang itangihon alena diparohah, ya. Dengar saja, tetapi tidak dimengerti. Itu sahabat katusnya. Mazmur 119 ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Jadi jangan hanya sementara, tapi terus sampai selama-lamanya. Bahkan di ayat 36 dikatakan, condongkanlah hatiku kepadamu ya Tuhan. Jadi jangan hanya sekedar melihat dan mendengar, tapi condongkanlah hatimu kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan mencondongkan hatinya kepada kita. Nah, itu penting. Di pahusor-usor di bagasan rohata. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan ya, itu berguna untuk mendidik. Jadi tulisan yang berisikan firman Tuhan. Yang kedua, ada seorang pendeta kemarin berkata, firman Tuhan jika hanya dibaca, direnungkan dan dihafal, tapi tidak dilakukan, maka sebenarnya dia tidak berkuasa. Ya, kurang. Jadi jangan hanya mendengar, tapi turutlah
melakukan. Bahkan di ayat 2, jangan hanya mendengar, tapi bukan firman Tuhan lagi yang diucapkan, tetapi udah kata-katanya. Bagaimana kalau kita melihat tuntunan? Jadi seperti nanti di Bibel 5, patun hama tulis hama buat dengan mana kan? Dia kata surat ini toh. Dia memang enggak ada begitu langsung didokongnya deh. Patut doang, aku tulis dalam Bibel. Alai kita sebagai orang Batak sering menambah-nambahi, bahkan sering kurang bertanggung jawab. Nah, firman ini mengajak kita supaya kita bertanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab, mereka akan diberkati. Tapi orang yang tidak bertanggung jawab, mereka akan dihukum. Ya, dalam kitab Wahyu dikatakan, setiap perkataan kita akan dituntut kepada kita, apakah itu sesuai dengan perbuatan dan iman kita. Jadi tidak mungkin namanya, tidak ada satupun dari kita yang tidak salah. Tapi ingat, ada Yesus Kristus yang akan membela dan menolong kita. Yang ketiga, teori itu berguna, tetapi teori tanpa praktek itu sepertinya hanya tinggal di perpustakaan. Ya, teori gravitasi masih ingat? Siapa yang bisa teori gravitasi? Siapa yang membuat gravitasi teorinya? Siapa? Dari Albert Einstein. Ya. Apa yang mau dikatakan di situ? Semua yang kita terima itu tidak cukup hanya sekedar kita tahu, tetapi harus kita lakukan tindak lanjutnya. Coba buku nanti itu gimana yang pasarnya ada buku apa ada. Udah matohanmu. Tapak naruh tajamna. Rim tak itu. Tahu artinya? Tapi apa maksudnya Amina? Kalau kita mau menunjukkan kesatuan, kita harus berdiri bersama. Jadi kalau nanti dipanggil kelompok kategori ordina, bulan BPH atau hasilnya itu belum terdapat. Ya. Kita harus bersama-sama untuk menyatakan bahwa kita sehati, saroha, sepikiran. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 23 dikatakan, janganlah kamu hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan. Sebab orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu adalah orang yang bijak di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang bodoh dirikan rumah di atas pasir yang tepek. Tapi orang yang bijak mendirikan rumah di atas batu. Nah, jadilah menjadi bijak, sebab Tuhan telah menyampaikan kehendaknya kepada kita untuk kita lakukan. Ya. Next, masih ada? Ya, bagian terakhir. Jadi, nas firman Tuhan ini mengajak kita untuk mengerti bagaimana kita bisa bersyukur saat ini. Suatu ketika ada keluarga yang kebetulan pada masa itu mencoba membuka sebuah usaha tambahan. Ya. Tenang. Ya, tenang. Lalu kemana-mana, so kita di deh. Ya, ternak. Lalu kemudian karena ternaknya ini sudah setahun, 2 tahun belum melahirkan. Ya, kira-kira kalau Amang di sini ditanya, ada ternak kita yang sudah kita pelihara baik-baik, kita mandikan, kita masih makan, enggak melahirkan. Kira-kira di Romo, tidak. Di Romo yang tahu Tuhan macam, katanya koma Tuhan. Juruhannya mata letok, katanya koma. Ayo hatani jamita. Mari kita berdoa, kita doakan Tuhan, berikanlah keturunan untuk ternak kami. Jika Tuhan memberikan lebih dari 3, yang lebihnya kami persembahkan untuk gereja. Tuhan memberkati dan menjaga mereka. Terus kemudian Maranatha, itu angka sempurna kalau dia itu disebut dengan koma apa? Kira-kira ini kita doa 3 dikasih 7. Berarti 4 kita doa ke gereja. Oh jangan. Tunggu. Kita lihat dulu mana yang lebih bagus. Nah hebat. Asaiman no, dan jual. Nah kali-kali nomor otot, nah terus 5 euro.
Tuhan. Rupanya masa mau turis tuh tidak ada. Kalau Tuhan karena turis saja. Virus. Ho nama obat. Malas mangan, malas itu, sebelum malas itu deh. Itu belum nonton. Ngaku beri deh. Harus ikan. Opak mata pasangan. Nanti tak ngomong. Nah, kona virusok. Jangan gitu dong Pak, beneran. Ya, kan kita butuh udah ada 3 sini. Kenapa? Ya, kasih aja lah. Nah, gue pengen kalau anak kita pahala doa sih tikon. Kalau tuh 4 ekor nanti rusok. Repot naik taruhan. Itu dinonton macam Pak. Saya harus doa. Nah, ibu-ibu ini perlu ya. Kita doa. Jadi di doa Tuhan kasihani kami. Kami mau memberikan ucapan syukur kami. Tapi dari ternak yang Tuhan berikan 4 enak virus. Tolong. Lalu kemudian tidak berapa lama datanglah pemeriksaan hewan. Jadi itu langsung nak gawat pun banyak itu mau atau selesai itu beberapa hari pulihlah yang 4. Tidak nak tahu apa ini berpulih terus ucapan dulu. Dasar dia dedek 2 tulari merpis mana turunan. Bapak kan bilang ya ini untuk kita ucapan lama, aduh, masih betkan sama Tuhan. Dua kalau sekali lagi nih bos malah dari tanya kali 5 ya aroma bagian kesehatan memang. Alai janji amangina. Ada janji kita ke Tuhan di gereja ini. Dabot mana obat dia deh. Murah terus tabe dijatuh. Mulai berjanji kita aman dijago Tuhan bulan Agustus pesta puncak karena kosong kami harus tampil di depan. Ya, tunjukkanlah cinta kasihmu kepada Tuhan. Jangan nanti ini persoalan sepele tapi mirip. 2.000, 5.000, 10.000 bersuka cita di gereja. Puji Tuhan. Karena apa? Ketika mereka bertemu dengan 100.000 dan 50.000 mereka sedih. Kenapa? 100.000, 50.000 bilang sedih kali Bapak. Kenapa? Kalian yang sering dipakai. Bahkan kecuali parkir, di gereja apa? Selalu kalian menjadi tersembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Semua jemaat berkata, no sono delehone. 2.000, 5.000, 10.000. Hanya itu karena nilai diri waktu kita. Sedih. Gak pernah kami singgah di kantong persembahan. Wah, bagaimana ya? Aman kita tolong dan kasih tahu ke jemaat. 100.000, 50.000 sangat sedikit. Gak pernah masuk kantong persembahan. Tolong kasih tahu ke jemaat. Sekali-sekali masukkan. Biar jangan mereka sedih pulang. Masih tetap berada di dompet. Mari ada nanti tukaran. Supaya apa? Supaya semua bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan telah memberkati kita. Mari kita bagikan sukacita ini. Kita syukuri Tuhan telah memberkati kita. Jangan kita bawa apa yang sudah menjadi janji kita kepada Tuhan. Melalui pesta puncak ini kita memuliakan Tuhan, mengaradoti hatana dohot mangudahosa. Amin. Mari kita berdoa. Maulia teman Tuhan di basodo kami makalason pesta puncak parireo di mana posa ni hulian haga di persiapan besok kita. Asa somo ni dok mima di Tuhan tona ni si Musa. Asa unang morot pasu ni di bata sia tonga ni menang. Uruki kami mengukap roha na akka pasu ni omu. Asa kami terpasu kami saluhutna dok sudi ulang nani. Dosudina Maulia tema Tuhan di losodo buka rohani amanami inanami nak sudia kartos di huriam melalui kegiatan perayaan 17 Agustus yang sudah kami laksanakan.
Mari kita akan dukungan ucapan syukur na pinasahat ni ang kaamanan na. Nagswaksoni pe Tuhan itikion. Di baikot hodo kami mga raruti hatang matiti pambayanan na. Na yung mapasidohot kami Tuhan, rap sadahi, rap patuluhon, solon halak ng tarpaso-paso kami. Bangso na pinili pinibata, ganun keluarga, buhay kami roto arugan. Nagswaksoni Tuhan, malutupe di patupahuliam, lao pa sa haton iuran tuladanan. Painok kami sunggulit asa bupad ko kami holong ni roham na mga sumasuhan ganut tiki ganutunan asa unang maniswang jala tarik kami ari Tuhan ido parbuin ni ako siya nani iti Jesus Kristus na upado kami siya dosa ng hamatian jala porsiya kami ni Jesus gabi margong na bago kami Tuhan terbaik kami mamamdaho kami nagswaksong ni Tuhan mau lihat itu sopa orang amin doa ruas di hudiam na muradik jala ulo mamilih akan namuin pinasarana doa manami amang uji panjaitan inang boru hersimata na pasahaton porden di hudiam bidahan matai huli Tuhan boy gabitarida haulion di hudiam margite aka bentuk-bentuk partisipasi sumbangan pasu-pasu mga keluarga mga kanjaitan doon inang asa totoo na sila Tuhan gamidalan mo laho kasi kaon akan magdading dari mga Tuhan doon ama namin inanami sa lubut na ng pasahaton at kaucapan sugur hamulateo doon iuran na sila pasu-pasu masa lubut na Tuhan asa mahiti-hiti siya na uy asa tami gamidarida balgani horong ni roham na pinasahat ni Tuhan. Doon sudiya manami inanami na pasahat iuran na dohot na makamlatehon digadyang niur di ulang tahun na saksong ni Tuhan dihabalumon siyang akaragam ni pasahitong. Upagino kami ni Tuhan pasu-pasu mas di usaha bisnis doon kegiatan daw ni sudi amanami inanami doon na poso ulung ni luas ni Priamon. Asa toktung kami Tuhan tubuh menghidup jala pasar berdiri nami tarpasu-pasu mulu nami gabi tarpasu-pasu mana Priamon tuna humadiang doa ni kami toktongan Tuhan di antara puncak parahiyon na poso mulu remansa di Priamon gabi sarida ma sipol niro nami polong niro nami ko di salubut pambayanan nami wingot kami doa nami main nagali anan pasahiton apero tangan nagali lamang adon gugu hari pasol dohot hamalumon pinasida sa na uji magwarmu ali Tuhan jala Jehovah bagasan Jesus Kristus Tuhan namin matanya kami Tuhan kamu amin.